Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakia Fikrinal Arkam dengan nomor induk mahasiswa 4122001008. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang pengajaran bahasa Indonesia di lembaga pendidikan internasional. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kata pengantar yang ada di makalah yang telah saya buat. Globalisasi menjadi fenomena ilmiah yang bersifat mutlak. Hal ini menjadi akibat perkembangan kehidupan manusia dari berbagai sektor. Munculnya globalisme dapat dilihat dari perubahan pola pikir manusia yang memperhitungkan banyak aspek dari lingkungannya, seperti aspek ekonomi, politik, budaya, bahkan pendidikan dan pengajaran. Tidak terkecuali pengajaran bahasa. Dalam segi bahasa, globalisasi memaksa manusia untuk menguasai berbagai bahasa. Masyarakat global semakin menganggap penting penguasaan bahasa asing sebagai modal hidup di era globalisasi. Karena itu, sekarang lembaga-lembaga pendidikan yang memfasilitasi proses pembelajaran bahasa asing, keeksistensian bahasa Indonesia di kancah internasional juga sudah tidak diragukan lagi. Dengan berkembangnya hubungan Indonesia dengan negara-negara dalam bidang pendidikan, budaya, dan pariwisata menyebabkan bahasa Indonesia semakin dikenal. Upaya untuk bahasa Indonesia di kancah internasional salah satunya yaitu melalui pengajaran BIPA yang mempunyai kepanjangan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Dan sebelumnya, BIPA dijadikan salah satu ajang untuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang BIPA. Dilihat dari berbagai aspek, bahasa Indonesia kini telah menjadi bahasa internasional. Dalam pandangan pengajaran, bahasa Indonesia sekarang tidak hanya dipelajari oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Banyak dari masyarakat dunia, yaitu orang-orang asing, mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipelajari oleh orang-orang ini disebut sebagai bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Pengajaran BIPA mempunyai tujuan untuk para pelajar agar dapat memiliki kemampuan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Masyarakat asing mempelajari bahasa Indonesia dengan alasan yang beragam, seperti wisata, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Saat ini tercatat sekitar 45 lembaga dalam negeri yang telah mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sementara pengajaran BIPA telah dilakukan oleh sekitar 36 negara di dunia dengan jumlah lembaga tidak kurang dari 130 yang terdiri atas perguruan tinggi, pusat-pusat kebudayaan asing, KBRI, dan lembaga-lembaga khusus lainnya. Selanjutnya, visi BIPA di Badan Bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyadari bahwa BIPA memiliki peran penting dalam strategis memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional. Penyelenggaraan program BIPA memunculkan pola acuan berupa prinsip dasar pembelajaran BIPA sebagaimana yang dimaksud memang bukanlah sesuatu yang harus baku adanya. Namun jika akan mewujudkan bentuk pembelajaran, BIPA sesuai dengan prosedur yang benar, tentunya pola acuan pembelajaran tersebut menjadi persyaratan urgent dan semestinya dipenuhi. Karena itu, model pembelajaran BIPA harus berdasarkan dari prinsip dasar pembelajaran yang dipilih dan dijadikan sebagai acuannya. Untuk kurikulum BIPA, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan program pendidikan bahasa Indonesia bagi orang asing yang memenuhi standar internasional dan kondusif untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan program BIPA harus disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa BIPA. Hal ini dapat disesuaikan dengan level masing-masing skill yang dibagi menjadi 3, termasuk level pemula, menengah, lanjutan. Hal ini menjadi hal utama yang harus diperhatikan agar mahasiswa dapat menerapkan dengan baik dan benar dalam kehidupan nyata. Badan Pengembangan Bahasa juga telah mengembangkan kurikulum inti untuk pendidikan BIPA dan mendukung pengembangan kurikulum ini di 8 lembaga-lembaga BIPA. Menteri Pendidikan merupakan bagian penting penyelenggaraan pendidikan BIPA. Alhasil, Badan Pembinaan dan Penyelenggaraan Bahasa telah menyiapkan bahan ajar, baik bahan ajar dasar maupun bahan ajar penunjang, dan mendistribusikannya ke lembaga-lembaga pendidikan BIPA. Selanjutnya, untuk mencapai kajian BIPA secara utuh, perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut secara cermat dan komprehensif. Dari segi model organisasi yang manajemen, pembelajaran BIPA perlu dan mampu mengembangkan motivasi belajar dan mempermudahkan
bagi mahasiswa dalam menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tujuan tersebut harus diletakkan dan diwujudkan dalam bentuk atau model pembelajaran BIPA yang spesifik dan jelas. Perencanaan dan pembelajaran harus terstruktur secara sistematis, cermat, dan dengan tujuan mengembangkan motivasi dan kesadaran siswa akan tujuannya pembelajaran yang jelas. Selanjutnya, dari keberadaan bahasa sebagai subsistem perilaku, perlu pula dikembangkan model pembelajaran yang dapat diciptakan lingkungan belajar menunjukkan kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai pengalaman realitas. Dalam kemahiran bahasa asing, pengalaman praktis memainkan peran yang penting, terutama dalam memperoleh input memperoleh input ini. Selanjutnya, hambatan masyarakat asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi ketika orang asing belajar bahasa Indonesia, diantaranya yaitu kesulitan mengucapkan abjad Indonesia, selanjutnya asal-usul budaya bahasa yang berbeda, dan kurangnya sumber pembelajaran tambahan yang dapat diakses secara online. Kemudian negara-negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam salah satu presentasi sidang Pleno Kongres Nasional 9 Bahasa Indonesia, terungkap bahwa saat ini ada 5 negara yang mengajar bahasa Indonesia seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada, Vietnam, dan masih banyak lagi. Misalnya bahasa Indonesia adalah bahasa keempat yang paling umum di Australia, dan ada sekitar 500 sekolah yang telah mengajar bahasa Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan. Belajar bahasa adalah proses belajar keterampilan berbahasa secara dasar dan merupakan hasil dari intuisi belajar formal. Dalam pandangan pengajaran, bahasa Indonesia sekarang tidak hanya dipelajari oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Banyak dari masyarakat dunia, yaitu orang-orang asing, mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipelajari oleh orang-orang ini disebut sebagai bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Di luar negeri, pendidikan BIPA telah diselenggarakan oleh sekitar 36 negara di Indonesia dengan jumlah tidak kurang dari 130 intuisi, antara lain universitas, pusat kebudayaan asing, kedutaan besar Indonesia, dan tentunya intuisi pendidikan. Hal ini dapat disesuaikan dengan level pembelajaran BIPA dapat disesuaikan dengan level masing-masing skill yang dibagi menjadi 3, yaitu level pemula, menengah, dan lanjutan. Peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional setidaknya di Asia dan Asia Tenggara semakin besar. Bahasa Indonesia telah diajarkan di banyak universitas negeri seperti Rusia, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Cina, dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.